Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Khairunida, NIM 19101273200008 dengan Ripka Raya Bangun, NIM 19101272200018. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi dan layanan pendidikan anak dengan kelainan majemuk. Pengertian anak dengan hambatan majemuk. Individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dengan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dengan motorik, dan lain-lain. Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Gambaran hasil identifikasi profil anak, nama Desidaria, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 17 Desember 2005, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak dari jumlah saudara, anak ketiga dari 3 bersaudara, nama sekolah SDLB Negeri Pelambuan Banjarmasin, kelas 5, alamat Jalan Barito Hulu, Gang Nuridin, Pelambuan, RT 56 atau 04, nomor 48. Selanjutnya adalah riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Riwayat kelahiran, yang pertama masa kehamilan. Pada masa kehamilan tidak mengalami masalah, pada kehamilan semua normal. Yang kedua penyakit pada masa kehamilan. Penyakit pada masa kehamilan tidak ada, semua normal. Yang ketiga usia kandungan 9 bulan. Yang keempat riwayat proses kelahiran, bayi tidak menangis. Yang kelima tempat lahir, rumah. Yang keenam penolong proses kelahiran adalah bidan. Yang ketujuh gangguan pada saat bayi lahir, bayi tidak menangis. Yang kedelapan berat bayi adalah 3 kg. Yang ke-9 panjang bayi 50 cm. Yang ke-10 tanda-tanda kelainan pada bayi tidak ada. Selanjutnya adalah perkembangan masa balita. Yang pertama menyusu ibu hingga umur 1 tahun. Yang kedua minum susu kaleng hingga umur tidak ada. Setelah anak menyusu ibu berhenti, anak tidak menyusu kaleng atau minum susu kaleng. Yang ketiga imunisasi lengkap. Yang keempat pemeriksaan atau penimbangan rutin. Yang kelima kualitas makanan baik. Yang keenam kuantitas makanan baik. Yang ketujuh kesulitan makan tidak. Perkembangan fisik. Yang pertama dapat berdiri pada umur 1 tahun. Yang kedua dapat berjalan pada umur 2 tahun. Yang ketiga naik sepeda roda 3 pada umur 4 tahun. Yang keempat naik sepeda roda 2 pada umur 5 tahun. Yang kelima bicara dengan kalimat lengkap, tidak dapat berbicara secara lengkap. Yang keenam kesulitan gerak yang dialami tidak ada. Status gizi balita baik, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan lebih banyak menggunakan tangan kanan. Baik, akan saya lanjutkan yaitu perkembangan bahasa. Yang pertama berceloteh pada umur 1 tahun, mengucapkan satu suku kata yang bermakna kalimat seperti pa berarti bapak atau ma berarti mama pada umur 1 tahun. Berbicara dengan satu kata bermakna pada umur belum. Berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur belum juga. Lalu perkembangan sosial, hubungan dengan saudaranya baik, hubungan dengan temannya baik, hubungan dengan orang tua baik, hobinya mewarnai, minat khususnya belum terlihat. Lalu masuk di perkembangan pendidikan. Tidak masuk TK, tidak menjalani selama masa TK, sehingga tidak ada keterangan lama pendidikan di TK dan kesulitan selama masuk SD umur 10 tahun. Kesulitan selama di SD, anak kesulitan dalam semua pembelajaran di sekolah. Anak belum dapat membaca, berhitung, anak juga sulit memahami satu konsep. Pernah tidak naik kelas? Pernah. Pelayanan khusus yang pernah diterima anak adalah terapi pendengaran. Prestasi belajar yang dicapai belum ada. Mata pelajaran yang paling sulit dirasa yaitu ya semua mata pelajaran. Lalu
Mata pelajaran yang dirasa paling disenangi adalah menulis atau menciplak atau menirukan atau menyalin satu tulisan dan gambar. Keterangan lain yang dianggap perlu tidak ada. Masuk ke bagian hasil identifikasi. Analisis hasil identifikasi berdasarkan dari hasil instrumen identifikasi serta pedoman wawancara guru dan orang tua. Maka hasil yang dapat kami simpulkan terhadap anak yaitu Desidaria yang bersekolah di SDLB Negeri Pelambuan merupakan anak dengan hambatan majemuk yaitu tunarungu dan tunagrahita. Karena Desidaria sendiri jelas terlihat mengalami hambatan pada pendengarannya dan juga intelektualnya. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai layanan intervensi anak dengan hambatan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah profil sekolah. Nama sekolah SLB Negeri Pelambuan. Kepala Sekolah Salma SPD. PSN 30304496. Nomor statistik sekolah 101156002100. Provinsi Kalimantan Selatan. Otonomi Daerah Banjarmasin. Desa atau Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Jalan dan nomor Barito Hulu RT 47 nomor 20. Kode pos 70118. Akreditasi sekolah B. Tahun berdiri 1984. Sekarang adalah layanan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kurikulum. Jadi tolak ukur untuk perencanaan pembelajarannya dilihat dari kurikulum yang tersedia di sekolah SLB Negeri Pelambuan. Tapi untuk penyampaian materi dan materi pembelajaran yang diberikan tetap disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. Perencanaan pembelajaran sendiri dipersiapkan oleh masing-masing wali kelas. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Tapi bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas gadget atau handphone, maka pelaksanaannya dengan didatangkan guru kunjung. Anak akan mengerjakan tugas yang diberikan melewati WhatsApp, mengambil tugas ke sekolah, atau saat guru kunjung datang ke rumah. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah SDLB Negeri Pelambuan adalah dengan mengadakan tes atau ujian yang dimana soal akan dikirimkan melalui WhatsApp grup maupun diambil oleh setiap orang tua ke sekolah. Tapi jika orang tua tidak dapat mengambil soal ujian, maka akan dikirimkan secara langsung ke rumah siswa. Untuk kelas Desidaria sendiri, evaluasi dengan mengerjakan tugas dan evaluasi biasanya dilakukan setiap sub materi pembelajaran habis. Selanjutnya, layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk. Yang pertama, program khusus. Program khusus yang diberikan oleh sekolah SDLB Negeri Pelambuan ini kepada Desidaria adalah program bahasa isyarat. Karena Desidaria memiliki hambatan pendengaran dan komunikasi yang sulit antara Desi dan orang lain, maka itu guru memasukkan Desi ke dalam program khusus bahasa isyarat agar nantinya mempermudah Desi dan orang lain yang ada di sekitar Desi berkomunikasi dengan Desidaria. Selanjutnya, keterampilan atau vokasional. Keterampilan atau vokasional yang diberikan kepada Desidaria adalah keterampilan dalam menggunting, menempel, menggambar, mewarnai, atau melipat. Kenapa hanya keterampilan itu saja? Karena di sekolah sendiri pada jenjang SDLB keterampilan atau vokasional yang diberikan hanya yang biasa saja seperti melipat kertas, menggunting, sedangkan pada jenjang sekolah seperti SMPLB dan SMALB sudah diberikan keterampilan vokasional seperti tata boga, sasirangan, menjahit, kecantikan, dan desain grafis. Selanjutnya adalah kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini adalah untuk guru sendiri seperti handphone, kuota yang diberikan dari pemerintah, dan laptop. Untuk siswa diberikan kuota gratis bagi siswa yang orang tuanya tidak memiliki gadget atau handphone atau tidak mengerti penggunaan handphone akan diberikan seperti modul pembelajaran untuk 1 minggu. Nanti akan dikembalikan dan diambil lagi modul yang baru setiap hari Senin
bertemu dengan wali kelasnya, dan juga bisa dengan didatangi guru pengunjung. Lalu adalah yang selanjutnya, kendala dalam yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi oleh guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19 adalah kerjasama antara orang tua dan guru. Terkadang orang tua malas untuk mengajarkan anak, malas untuk mengambil modul pembelajaran ke sekolah. Saat didatengin oleh guru pengunjung tidak mau. Itu merupakan kendala yang dihadapi oleh guru. Saat guru memberikan soal atau menyampaikan soal kepada orang tua melalui WhatsApp, orang tua terkadang tidak respon. Ada beberapa orang tua beranggapan bahwa tidak masuk sekolah berarti libur. Selanjutnya, layanan intervensi orang tua. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, ibu kesulitan dalam mendampingi anak dalam belajar. Orang tua kebingungan untuk bagaimana cara mengajarkan anak, dan anak juga tidak mau diajari oleh orang tuanya, baik ibunya maupun kakaknya. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, anak tidak belajar, hanya belajar jika ada guru kunjung datang ke rumah. Selain itu, ilmu yang dimiliki ibu terbatas, yang akhirnya tidak dapat mengajarkan Desi dan mendampingi Desi. Jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, Desi tidak pernah belajar kecuali ada guru kunjung yang datang ke rumah. Saat guru kunjung datang, ibu Desi hanya duduk di samping melihat Desi belajar. Selama guru kunjung tidak datang, Desi belajar secara mandiri. Lalu yang kedua adalah kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi ini adalah orang tua tidak mengerti materi pembelajaran yang diberikan kepada anak. Orang tua kurang paham, dapat dikatakan juga tidak paham, cukup bingung bagaimana cara mengajari Desidaria. Orang tua tidak mempunyai handphone untuk membantu pembelajaran daring. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Desidaria membeli semua alat tulis, buku-buku tulis yang bergambar ataupun buku tulis yang bertulis, membeli secara sendiri atau mandiri. Orang tua hanya memberikan uang kepada Desidaria, setelah itu Desi membelinya sendiri. Untuk buku, pulpen, pensil, alat tulis untuk belajar sebenarnya sudah dipenuhi atau diberikan dari sekolah. Jadi sekolah menyiapkan alat tulis, buku berupa soal, gambar, itu disediakan dari sekolah dan diberikan kepada setiap siswa SDLB Negeri Pelambuan. Lalu yang terakhir adalah layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan atau hambatan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan majemuk pada masa pandemi COVID-19 tidak ada. Desidaria tidak mengikuti terapi apapun setelah bersekolah di SDLB Negeri Pelambuan ini. Dulu sebelum masuk sekolah, Desidaria pernah mengikuti terapi tunarungu, tapi karena keterbatasan biaya, Desidaria tidak melanjutkan lagi dan terapi itu diikutin hanya sebentar saja. Setelah berhenti mengikuti terapi barulah Desidaria masuk ke sekolah SDLB Pelambuan. Setelah masuk, ia tidak mengikuti terapi apapun. Duduknya. Desi. Nah, itu. Apa? Mana? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan boleh dapat dipahami dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semuanya. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan dan salam sehat.